Episode dimulai dengan Scarlet yang sedang latihan pertunjukan drama tentang tindakan yang harus dilakukan ketika bertemu kaiju, dimana ini juga merupakan perintah dari atasan. Ya, terkesan aneh bagi Scarlet karena yang harusnya ngurus kaiju malah disuruh meranin buat pertunjukan drama. Saat itu juga kakak dari Teruaki menelpon dan bilang kalau ayahnya Teruaki telah pingsan. Mendengar itu, Teruaki langsung OTW ke kampung halamannya. Setelah sampai, ternyata yang dikatakan kakaknya Teruaki hanyalah bohong karena ayahnya Teruaki masih baik-baik saja. Sempat ada drama juga di mana ia disuruh untuk cepat-cepat nikah, tapi Teruaki tetap menolak dan enggak ada waktu untuk itu karena kayu masih bermunculan terus. Apalagi sampai-sampai disuruh buat keluar dari GGF, kata kakaknya. Parah-parah, yang ada kaiju malah nambah itu. Teruaki tidak marah kalau dibohongi karena ayahnya tidak pernah seperti itu. Apalagi dia nurut kalau misalnya ayahnya yang nyuruh dia berhenti dari GGF. Saat keluar, suara serangga muncul dan nyaring. Tiba-tiba teman dari kakaknya Teruaki datang dan memberitahu kalau ladang Yosuke tiba-tiba rusak. Sesampainya di ladang, terlihat semua tanaman rusak dan layu. Bahkan kualitas tanahnya menurun dan terjadi di seluruh kota, di mana ayahnya Teruaki sempat pingsan sebelumnya karena hal ini. Mereka mengira ini adalah perbuatan babi hutan. Untuk memastikannya, mereka pun berpatroli di sekitar. Teruaki dan ayahnya masuk ke hutan dan mereka menemukan lubang yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Teruaki pun merekam lubang tersebut. Saat merekam, suara itu muncul lagi dan sesuatu yang keluar dari lubang itu muncul, yaitu suzugan larva. Kemudian ia melukai lengan Teruaki. Ia dan ayahnya pun kabur dari suzugan larva itu. Di Scarlet terlihat mereka sedang melakukan tugasnya untuk memainkan drama tersebut. Kak Emi cakep juga ya. Lah, Gento mau ikut MasterChef. Saat lagi asiknya, dia mendapat pesan dari Teruaki. Isinya adalah video rekaman kaiju serangga yang muncul dari lubang itu. Yang pasti Andre merasa jijik pas melihatnya. Mendengar Teruaki yang butuh pertolongan, mereka pun segera pergi walaupun atasan melarangnya melakukan aktivitas kaiju. Di hutan, Teruaki dan ayahnya bersembunyi dari suzugan larva itu. Ternyata Teruaki sudah terbiasa dengan kehidupannya seperti itu karena ayahnya yang mengajarinya. Dan ayahnya berjanji tidak akan melibatkannya mengenai jodoh ataupun usaha lainnya. Tiba-tiba suzugan larva pun muncul dan menyerangnya dengan lendir yang ada di mulutnya. Beruntung mereka selamat, namun suzugan larva lainnya muncul dan mengepung mereka berdua. Saat mereka sedang diserang oleh suzugan larva, Gento dan teman-temannya pun datang menyelamatkan mereka berdua dan menyerang suzugan larva. Di rumah Teruaki, terlihat semua orang berkumpul di sana dikarenakan nitrogen yang berasal dari tanah ladang tersebut habis diserap oleh suzugan. Scarlet pun memikirkan rencana untuk menyerang suzugan tanpa merusak lahan tersebut. Operasi pun dimulai. Teruaki meledakkan gunung yang dipastikan adalah sarang dari suzugan. Ergaron pun masuk ke dalam dan benar saja rombongan suzugan larva pun muncul. Ergaron pun menghabisi semua suzugan larva yang ada di sana. Tiba-tiba di bawah tanah, suzugan dewasa pun muncul dan menyerang Ergaron hingga keluar dari sarang. Ergaron kesulitan melawannya hingga ia terkena lendir dari suzugan yang membuatnya terperangkap dan susah bergerak. Suzugan bergerak ke pusat kota. Melihat itu, Gento pun langsung berubah menjadi Ultraman Blizzard dan menyerang Zogugan. Suzugan menyerang Blizzard menggunakan lendirnya dan berhasil menjebak Blizzard. Teruaki dan Andre mencoba memasuki sarang Suzugan tersebut dan menyerang beberapa Suzugan kecil di sana. Mereka menemukan telur di mana Suzugan berkembang biak di sana. Teruaki menyadari kalau suara yang Suzugan keluarkan adalah peringatan bahaya. Ia pun menyuruh Emi untuk memancingnya dan benar saja Suzugan yang hampir ingin memakan Blizzard pun terpancing oleh suara itu. Blizzard pun mengambil kesempatan itu untuk berubah menjadi Fadoran Armor. Biasa berdoa dulu. Teruaki kemudian meledakkan telur Suzugan itu dengan melemparkan bom yang sudah ditempelkan HP Teruaki yang ada rekaman suara Suzugan tersebut. Nggak kasihan tuh HP diledakin. Kemudian Blizzard menghabisi Suzugan menggunakan jurus panah dari Tales of Art Dancer. Suzugan pun berhasil dikalahkan. Kembali ke rumah Teruaki, Gento mendapat telepon dari atasan kalau drama tindakan yang harus dilakukan ketika bertemu kaiju harus diadakan di setiap prefektur dan mengharuskan mereka berlatih untuk pertunjukan tersebut. Pastinya nambah pekerjaan lagi nih. Teruaki pun pamitan dengan ayah dan kakaknya. Episode pun diakhiri oleh ayah Teruaki yang memegang tanah bekas perlindungan Teruaki saat esok pagi.
Yap, overall ini episode yang cukup oke. Battle-nya juga lumayan, tapi ketolong dengan debut Father Armor dan juga jurus panah dari Tales of Lancer yang akhirnya debut di episode ini. Dan Tales of Lancer ini bisa dibilang multifungsi. Jadi teringat senjata Ultraman X, Exit X, Beta Spark Armor, dimana bisa jadi pedang dan juga panah. Episode ini juga berfokus kepada karakter dari Teruaki. Akhirnya Teruaki kebagian jatah juga setelah dari anggota Scar lainnya. Bahkan Andri aja udah 2 episode itu fokusnya. Dan juga humor yang dibawa cukup oke. Dari awal kita sudah disambut dengan Scar yang lagi latihan drama dan diselingi oleh kelakuan Shinobu Bando yang petakilan banget. Walaupun episode ini terkesan biasa dan dibilang filler, di episode ini terdapat referensi dari Nexus dan juga Gaia. Jadi bebas saja di sini buat menutupi video ini dengan Teruaki yang terluka mengingatkan kita dengan Jun Himea yang lengannya terluka akibat gigitan Galberos dan serangan bola api Golgolem. Rombongan Zuzugan larva yang mengepung Teruaki dan ayahnya terdapat pada episode EX Nexus saat Shiori dan teman-temannya dikepung oleh kumpulan Buk Boson Brood belajar memotong lengan Zuzugan sama seperti Nexus yang menggunakan particle fitter untuk menyerang lengan Lizaras. Kemunculan Zuzugan dari permukaan tanah terdapat pada episode EX Ultraman Nexus saat Buk Boson Growler muncul dan backgroundnya juga sore hari. Blazer menggunakan Tales of Lancer panah dan menembak Zuzugan teringat Nexus yang menggunakan Arrow Storm untuk menyerang Banpira. Adegannya juga mirip terakhir dari Ultraman Gaia episode 27 saat melawan Memos dan terperangkap. Sekelas juga diaplikasikan di episode 20 Ultraman Blazer yang terperangkap oleh Landry Zogugan. Ya segitu aja untuk video kali ini, capek ngomongnya. Sebenarnya yang referensi tadi itu mau dibikin short, tapi karena takut kelebihan durasi jadi gue tambahin aja sebagai penutup. Kalau ada yang salah atau kurang boleh digaskan aja di kolom komentar. Terima kasih yang sudah mampir. Gue Ultrasatix. Dah.